Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur pada Allah SWT atas karunia-Nya yang selalu dicurahkan kepada kita sehingga kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan mempelajari mengenai seluk-beluk daripada transmisi daya listrik. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita termasuk kepada umatnya yang mendapatkan syafaat beliau dan termasuk kepada umatnya yang dapat mengamalkan apa yang beliau ajarkan di dalam kehidupan kita. Suara saya bisa didengar dengan baik ya? Bisa Pak. Oke, ya tersendat-sendat ya. Ini saya khawatir karena kelihatan ada beberapa masalah dengan internet di kantor. Mudah-mudahan tidak terjadi masalah selama kuliah kita ini. Bagaimana kabarnya semua? Baik-baik semua ya, saya harap semuanya tetap sehat. Semoga semuanya tetap bersemangat. Kita melanjutkan mengenai yang sudah kita bahas yang lalu. Kita sudah membahas mengenai ya. Ini kemarin sudah kita bicarakan ya mengenai mengapa kita meninggikan tegangan transmisi. Ya, kita lihat pengaruhnya bahwa kalau tegangan transmisinya rendah, misalkan saja 12 kV, sebetulnya ini juga nggak benar-benar rendah ya 12 kV ini ya. Ini lumayan tinggi, tapi ternyata kalau dibandingkan dengan yang lebih tinggi, misalkan aja yang ordernya ratusan kV, seperti 240 kV, ya ini jauh berbeda. Ya. Jadi yang pertama-tama adalah tegangan jatuh pada saluran transmisi, ya itu adalah dalam kondisi penyaluran menggunakan atau transmisi daya listrik menggunakan tegangan 12 kV, maka V drop-nya adalah 144,33 volt. Sementara kalau menggunakan tegangan yang lebih tinggi yaitu 240 kV sehingga arusnya menjadi lebih rendah ya karena daya yang dikirim itu adalah sebesar 100 kW. Untuk daya 100 kW kalau tegangannya 12 kV dibandingkan dengan tegangan 240 kV yang lebih tinggi, maka tegangan 12 kV yang lebih rendah ini tentu akan menyalurkan arus yang lebih besar untuk bisa mentransmisikan 100 kW. Sehingga kalau 240 kV tegangannya lebih tinggi, maka arusnya akan menjadi lebih kecil, ya. Maka jatuh tegangannya adalah I kali R sebesar 7,215 volt. Jadi tekanan jatuhnya menjadi lebih kecil, ya, sebanyak 20 kali lipat, ya, daripada kalau menggunakan tegangan yang rendah sebesar 12 kV ini. Dengan juga kita bisa melihat bahwa rugi-rugi saluran, ya, ini akan jauh berbeda ketika kita menggunakan tegangan tinggi. Kalau menggunakan tegangan rendah 12 kV, itu rugi-rugi salurannya adalah 694 watt. Ya. Sementara kalau menggunakan tegangan yang lebih tinggi sampai 240 kV ini, maka rugi-rugi saluran atau power loss rugi-rugi saluran itu adalah 1,735 kW saja kalau menggunakan 240 kV. Ini karena rumusnya adalah I kuadrat R ya, jadi arusnya dikuadratkan, maka rugi-rugi saluran ini akan menjadi sangat-sangat banyak bergantung kepada nilai arus. Karena arusnya ini dikuadratkan dikalikan dengan nilai R, ya, maka ketika tegangannya rendah 12 kV, maka arusnya menjadi lebih tinggi untuk mengalirkan 100 kV, ya. Maka arusnya harus besar. Maka di sini rugi-rugi salurannya menjadi besar juga karena I kuadrat yang dikalikan dengan R tersebut.
Nah, sementara kalau tegangannya kita tinggikan 240 kV sehingga arusnya menjadi rendah, ya maka Q daya adalah 1,735 watt saja, sangat-sangat jauh berkurang ya. Jadi inilah alasannya mengapa kita menggunakan tegangan tinggi untuk menyalurkan listrik ke tempat-tempat yang jauh dengan menggunakan saluran transmisi udara. Nah, untuk berikutnya kita mempelajari ini, ya pada bukunya Pak Heri Santoso, Heri Purnomo ini ya. Sebentar ada telepon ya, kelihatannya penting. Halo, Assalamualaikum. Gimana Pak Fendi? Ya, sebaiknya ditanyakan aja ke customer service officer itu. Biasanya berapa puluh dolar gitu. Iya, ya, coba aja. Salam. Ya, jadi kita lanjutkan. Jadi untuk kali ini kita akan membahas mengenai sistem tenaga listrik ya, melanjutkan yang kemarin. Dan sistem tenaga listrik ini terdiri dari pusat pembangkit ya, yang nomor 1. Kemudian ada lagi di sini ini adalah ini sudah saluran transmisi ya. Ada saluran transmisi di sini. Ini saluran transmisinya. Kemudian pada saluran transmisi ini ada beberapa peralatan penting yang harus tersedia supaya energi listrik dalam jumlah yang sangat-sangat besar itu bisa ditransmisikan dengan baik dan tidak mengganggu kepada keamanan daripada penghuni di sekitar menara transmisi ataupun makhluk hidup yang berada di sekitar menara transmisi. Karena ini tegangannya sangat tinggi, ya maka harus ditinggikan memang kabel-kabel ini, karena berdekatan saja dengan kabel ini bisa berbahaya, berdekatan saja, karena dia mengandung medan listrik, ya, sehingga dalam jarak 1 meter itu mungkin sudah terjadi sesuatu, ya lompatan bunga api listrik mungkin terjadi kepada objek yang berada berdekatan dengan kawat saluran transmisi ini. Nah, jadi peralatan saluran transmisi pada saluran udara itu pertama-tama adalah konduktornya sendiri. Ini adalah merupakan bagian yang paling utama yang mengalirkan energinya. Ya, ini adalah konduktor berupa kawat yang berpilin begitu dan memiliki kekuatan mekanik yang harus kuat ya, karena dia nanti harus dibentangkan pada jarak yang jauh, ditopang oleh 2 menara pada jarak yang agak berjauhan ya, sehingga kawat ini sendiri memiliki berat ya, kawatnya itu berat. Nah, di tengah-tengah, di bagian tengah kawat itu, disitulah titik beratnya ya, dan itu kawatnya nanti akan melengkung di situ. Nah, kalau kawatnya tidak memiliki kekuatan mekanik yang cukup, maka kawat itu nanti bisa molor ya, bisa putus, bisa rantas ya, kemudian bisa putus ya. Kalau kawatnya itu rapuh, tidak memiliki penguat yang bisa secara mekanik mendukung kawat ini untuk bisa dibentangkan pada jarak yang berjauhan. Ya. Jadi untuk masalah konduktor ini kita akan membahas secara khusus ya, bagaimana konduktor untuk saluran transmisi ini memang berbeda dibandingkan dengan konduktor-konduktor yang lain. Kawatnya itu kemudian materialnya terdiri dari apa saja, kemudian ada bahan penguatnya tadi ya, bahan penguatnya biasanya adalah kawat baja, kemudian susunannya bagaimana ya, kemudian pengaruhnya bagaimana, nanti induktasinya berapa, lalu kapasitasnya berapa, itu semua diperhitungkan ya. Jadi ini adalah bagian pertama, adalah konduktornya sendiri dari saluran transmisi udara. Inilah yang membawa energi listrik dari satu tempat ke tempat yang lain yang berjauhan. Yang kedua adalah menara transmisi atau towernya.
karena konduktor ini untuk supaya aman terhadap makhluk hidup di sekitarnya, maka konduktor ini ditinggikan, ya harus diletakkan pada tempat yang tinggi di atas menara transmisi. Dan menara transmisi ini terbuat dari logam, ya, dia terbuat dari baja, ya, sehingga kawat yang bertegangan tinggi ini tidak bisa diletakkan begitu saja ditopang oleh baja itu, ya, tetapi dia harus diberikan isolator sehingga listrik yang sedemikian besar itu terisolasi dari dari besinya ini, dari logam eh, pada menara transmisinya ini. Ini sebetulnya ini lucu gambarnya, tapi memang gambar yang sederhana ya. Jadi tidak nampak isolatornya. Ini nampak seperti saluran transmisinya diletakkan di bagian logamnya, di bajanya tiang transmisi, ya. Bukan seperti ini. Harusnya di sini ada isolator yang menggantung, ya, dan dia itu nanti akan menggantung saluran transmisinya. Jadi kawat konduktornya itu digantung oleh isolator. Dan isolatornya digantung pada bagian atas dari menara transmisi. Nah, fungsi isolator itu adalah supaya tegangan ratusan kV yang berada pada saluran transmisi, yang berada pada kawat transmisi itu tidak mengalir, ya, tidak mengalir ke tanah, karena di bagian bawahnya menara transmisi ini adalah tanah. Dan logam kalau nyambung ke tanah ya langsung saja, kalau misalnya ada listrik berapapun tegangannya, ya, itu dia akan langsung amblas ke tanah. Ya, dan itu tentu saja adalah satu hal yang tidak diinginkan, sehingga listrik yang berada pada kawat transmisi ini harus diisolasi, jangan sampai dia itu mengalir langsung ke logam ataupun baja yang merupakan material pendukung pada menara transmisi ini. Jadi kita harus punya isolator gantung. Isolator gantung biasanya terbuat dari porselen atau dari kaca atau dari bahan-bahan yang lain, ya. Dan kemudian yang berikutnya adalah kawat tanah. Jadi kawat tanah ini wajib, ya, untuk diletakkan di bagian atas dari saluran transmisi. Jadi saluran transmisi itu nanti berada di bawahnya kawat tanah itu. Kawat tanah ini berguna untuk menghindari sambaran petir ke kawat transmisinya. Ya, karena kalau kawat transmisi ini kena petir, ya, maka tentu kawat transmisinya akan rusak, ya, dan mungkin nanti akan muncul gelombang energi yang begitu besar, lonjakan energi yang sedemikian besar, yang mungkin nanti akan membahayakan kepada peralatan-peralatan yang tersambung ke kawat tersebut. Misalkan saja transformator di pangkal saluran transmisi dan juga di ujung saluran transmisi ini bisa menerima tegangan yang terlalu besar sehingga mungkin nanti akan merusak ke perangkat-perangkat ini. Karena itulah di bagian atas dari saluran transmisi biasanya ada kawat tanah atas, ya, untuk menghindari sambaran petir kepada saluran transmisinya. Nah, kemudian berikutnya adalah peralatan-peralatan pendukung, ya. Jadi ada tanduk api, damper, dan lain sebagainya. Itu adalah peralatan-peralatan pendukung untuk meningkatkan angka keamanan, ya, untuk meningkatkan daripada tingkat keamanan pada saluran transmisi. Ada tanduk api, ada damper, dan lain sebagainya, ya. Nah, biasanya juga nanti ada arrestor untuk menangkap sambaran petir, gitu, ya. Arrestor ini akan bekerja membuang daripada sambaran petir ke kawat transmisi, itu dibuang ke tanah. Oke, jadi itu adalah peralatan-peralatan pendukung saluran transmisi udara. Kemudian ada gardu induk. Nah, gardu induk itu berada setelah saluran transmisi berakhir, pada tiang transmisi terakhir, ya, itu nanti akan nyambung ke sebuah area, ya, di mana di situ biasanya areanya cukup luas dan di situ ada banyak trafo-trafo begitu, dan ada banyak peralatan listrik dan berada di lapangan terbuka biasanya, ya. Nah, di situ itulah nantinya saluran transmisi yang bertegangan ratusan kV itu nanti tegangannya akan diturunkan, ya. Akan diturunkan menjadi tegangan menengah oleh gardu induk. Biasanya menjadi tegangan 20 kV, ya, kalau di Indonesia.
Nah, dari tegangan 20 kV inilah yang kemudian dibawa oleh tiang-tiang listrik, ya, itu membawa tegangan menengah ya 20 kV. Tiang-tiang listrik beton yang WK itu biasanya itu tegangan penghantarnya adalah 20.000 volt ya. Jadi jangan coba-coba macam-macam, itu bisa berangkat langsung ya. Kalau 20.000 kV dipegang, wah itu sudah nggak perlu waktu lama ya. Kadang-kadang terjadi kecelakaan ya dengan 20.000 kV ini, sehingga kita kadang-kadang melihat videonya pekerja-pekerja yang memperbaiki ini apa saluran tegangan menengah itu terbakar ya, mereka itu kesetrum, terbakar, dan tidak lama kemudian ya langsung sudah berangkat ya. Jadi ini saja tegangan menengah ini begitu berbahayanya ya, apalagi tegangan tinggi pada saluran transmisi. Oke. Jadi inilah gardu induk di sini. Ya, biasanya bukan hanya satu trafo begini, banyak trafo dan banyak perangkat-perangkat pengaman yang lain ya yang digunakan pada gardu induk ini. Dan dia ini menghubungkan antara saluran transmisi yang satu kepada saluran transmisi yang lain. Ya. Atau bisa juga berfungsi, gardu induk ini adalah sebagai penghubung antara saluran transmisi dengan saluran distribusi. Nah, yang di gambar ini, gardu induk, yaitu berupa trafo ini adalah menghubungkan antara saluran transmisi dengan saluran distribusi. Jadi level tegangannya itu berbeda antara yang dari saluran transmisi yang masih 240.000 kV tadi ya. Nah itu kemudian itu masuk ke trafo distribusi, dan dari trafo distribusi akan diperkecil tegangannya ya, menjadi tegangan rendah yaitu 8.000 volt di sini. Kalau menjadi tegangan menengah ya, kalau di Indonesia 20 kV. Kalau pada gambar ini adalah 8 kV. Nah, jadi itu dari bagian-bagian sistem tenaga yang kita lihat ini ya. Ya, jadi untuk gambar yang ini, saluran transmisinya itu menghubungkan antara saluran transmisi dengan saluran distribusi. Jadi di sini sebelah kiri adalah saluran transmisi, itu tegangannya nanti masuk ke trafo ini, trafo distribusi, sehingga dia nanti akan mengeluarkan tegangan menengah, ya, mengeluarkan tegangan menengah. Jadi ini adalah gardu induk yang mengubah dari tegangan tinggi 240.000 kV menjadi 20 kV atau 8.000 kV di sini. Ya, jadi itu adalah fungsi gardu induk. Jadi di dalam gardu induk itu terdapat beberapa peralatan yang penting ya. Ya, terutama di dalam gardu induk itu adalah trafo ya, karena dia harus menurunkan tegangan transmisi yang ratusan kV menjadi puluhan kV saja. Jadi itu adalah fungsi gardu induk. Nah, di dalam suatu gardu induk terdapat banyak peralatan, dan yang terutama adalah ini ruang kontrol dan peralatan di dalamnya. Ya, ruang kontrol dan peralatan itu harus ada. Kemudian ada latar hubung atau switchyard. Ya, switchyard itu tadi yang berada di latar, yang berada di halaman, ya, yang berada di ruangan terbuka. Di sana itu ada banyak perangkat-perangkat termasuk trafo, itu adalah perangkat utamanya, dan ada switch atau saklar-saklar yang akan mengalirkan tenaga listrik yang besar ini mau dialirkan kemana gitu. Nah, itu disebut sebagai switch yard karena itu adalah sebuah latar, sebuah yard ya, yang isinya adalah switch atau peralatan-peralatan penghubung. Ini adalah gardu induk. Nah, kemudian saluran distribusi itu apa? Saluran distribusi seperti ini saluran distribusi. Keluar dari gardu induk itu adalah saluran distribusi. Itu adalah satu saluran yang menghubungkan gardu induk dengan konsumen. Jadi gardu induk ini dihubungkan dengan konsumen, dengan saluran distribusi. Nah, jadi dari gardu induk langsung bisa masuk ke konsumen yang melanggan listrik tegangan menengah, yaitu 20 kV. Ya, seperti ini. Nah, ini melanggan ya 20 kV, jadi trafonya ada di belakang, di depannya Masjid Ain Yakin ya.
Di situ ada di depannya inkubator bisnis atau di sebelahnya perpustakaan persis. Nah, di situ itu ada trafo. Ini ada trafo yang mengkonversi dari 20 kafe menjadi tegangan rendah. Jadi itu karena ini semua melanggan listrik dalam dalam orde tegangan menengah. Jadi 20 kafe masuk, kita proses sendiri menggunakan trafo-trafo yang ada di Unisma sehingga keluar dari trafo itu sudah berupa tegangan rendah yang siap dikonsumsi oleh berbagai peralatan listrik yang ada di kampus. Ya, jadi itu adalah step down transformer atau trafo untuk menurunkan tegangan 20 kV menjadi tegangan jalan-jalan, menjadi tegangan minimal. Oke, itu adalah mengenai trafo. Ya. Kemudian ada gardu induk. Ini ada trafo, ada gardu induk. Kemudian ada lagi apa ini? Komponen-komponen itu ya. Peralatan-peralatan itu sudah ya. Jadi gardu induk sudah. Oke, kemudian saluran distribusi. Ya, jadi saluran distribusi adalah saluran yang menghubungkan gardu induk dengan konsumen. Ya, jadi kalau Anda mempelajari di sini yang namanya saluran distribusi itu adalah yang menghubungkan gardu induk dengan konsumen. Sini adalah. Di saluran distribusi itu ada yang berupa jaringan tegangan menengah yang disingkat JTM, di mana tegangan salurannya adalah 6 kV atau 20 kV. Ada saluran distribusi sekunder yaitu jaringan tegangan rendah yang disingkat JTR, jaringan tegangan rendah. Tegangan salurannya 120 volt, tegangan saluran ini maksudnya tegangan fasa ya, tegangan fasa JTR itu 127 per 220. Kemudian yang ini adalah tegangan line. Tegangan line adalah tegangan yang lebih besar, 220 per 380. Itu adalah saluran distribusi sekunder. Jadi yang ada di sini yang menghubungkan antara gardu induk dan tiangnya ini ya. Di sini ada tiang penurun tegangan dari 20 kV ke sekian kV, misalkan 250 volt. Nah, kemudian ini ya. Saluran distribusi ini harus kita lihat bagaimana dia itu berfungsi ya. Dia berfungsi untuk mendistribusikan tenaga listrik dari gardu induk ini ke konsumen. Saluran distribusi ada dua macam, yaitu saluran distribusi primer, yaitu jaringan tegangan menengah, disingkat JTM. Jadi saluran distribusi itu ada dua macam, yaitu JTM dan JTR. Yang primer ini adalah saluran distribusi dengan tegangan tinggi. Ini bukan jaringan tegangan menengah, tapi jaringan tegangan rendah. Disingkat JTM. Tegangan saluran JTM adalah 6 kV, 20 kV. Ya, jadi ini bisa merupakan patokan ya, berapa besar tegangan yang harus kita pasang pada jaringan tegangan menengah. Kemudian setelah itu, pada saluran distribusi ini juga ada saluran distribusi sekunder, yaitu jaringan tegangan rendah yang disingkat JTR. Ini jaringan tegangan rendah ya. Tegangan salurannya adalah 127 garis miring 220 dan tegangan ini tegangan fasa misalnya. Ini tegangan saluran. Harusnya tegangan fasa. Oke, saya tidak menemukan angkatnya. Tidak apa kita lanjutkan. Tegangan saluran JTR adalah 127 garis miring 220. Tegangan line to line JTR adalah 220 per 380 volt.
Kemudian peralatan-peralatan pokok saluran distribusi adalah seperti ini. Ada konduktor dan peralatan antara tiang listrik, isolator, dan transformator distribusi. Ya, ini adalah untuk saluran distribusi saja. Ya, barangkali sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, kita lanjutkan ya. Tadi sudah sampai pada perhitungan ini sistem tekanan saluran transmisi ya. Kemudian tekanan ya. Tentang berbagai macam sistem transmisi ini sudah kita bahas kan ya. Ada sistem interkoneksi, termasuk di antaranya seperti contoh adalah sistem Jawa Bali. Interkoneksi ada yang pakai ini adalah sistem ring, dan satu lagi adalah sistem radial. Seperti ini radial. Radial seperti yang di ini. Yang di daerah-daerah terpencil biasanya ya, nah, itu menggunakan sistem radial, jadi tidak ada saluran alternatif ini, saluran alternatifnya apa. Sistem interkoneksi ini juga ada.
Oke, jadi sistem tegangan saluran transmisi ini sama ya, banyak kemiripannya dengan yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Jadi di sini nih kita harus menentukan besarnya tegangan pada saluran transmisi, itu harus dipilih nilai tegangan yang optimal. Ya, jangan hanya memperhatikan sebagian daripada permasalahan, tetapi semuanya harus kita perhatikan sehingga kita dapat menentukan besarnya tegangan saluran transmisi. Contohnya adalah di sini, ya, harus kita hitung dulu. Kemudian nilai-nilai daya watt, kemudian tegangan dan Cosby ini akan menentukan besarnya beban. Ini sebenarnya berakar pada V Cosby. Saya kira rumus ini sudah kita ketahui. Kemudian tahanan tiap konduktor R sama dengan rho L per A. Itu sudah kita ketahui juga. Rugi tembaga total V sama dengan 3 I kuadrat R. 3 I kuadrat. Nah, dari rumus-rumus tersebut ya, maka kita mengembangkan lagi menjadi nilai-nilai yang kita cari. Di sini ya V sama dengan, nah ini adalah tiga I kuadrat R. Jadi V ini adalah daya atau energi. Rugi tembaga total. Nah, ini ya, rugi tembaga total ini V. Perhatikan ya bahwa V ini adalah rugi tembaga total. Itu adalah 3 I kuadrat R. Karena yang kemarin kita hitung itu adalah satu fasa, maka tidak ada 3 di sini. Hanya I kuadrat R gitu saja karena satu fasa. Tapi kalau untuk sistem 3 fasa, maka tentu saja rugi tembaga totalnya adalah 3 kalinya, yaitu 3 kali I kuadrat R. Oke. Itu rugi tembaga total. Oke, kita lanjutkan. Itu rugi tembaga totalnya adalah segitu ya. 3 I kuadratnya itu adalah ini, P dibagi akar 3 V cos B, ini adalah I kuadratkan. Nah, jadi W sama dengan P kuadrat per P kuadrat cos kuadrat B, atau ya rugi tembaga total ya, P kuadrat dibagi P kuadrat cos kuadrat P dikalikan rho dikalikan L per A, karena R ini adalah rho L per A. Sehingga A atau luas penampang, ya, luas penampang ini L per A, ini A-nya adalah luas penampang, maka A luas penampang sama dengan T kuadrat dibagi W kuadrat cos kuadrat T dikalikan rho L kuadrat. Nah, silakan itu Anda kerjakan rumusnya gitu ya, sehingga A-nya ini bisa ketemu seperti ini. Jadi A di ruas kanan ini kan, di sebelah kanannya tanah sama dengan, itu kita bawa ke kiri, jadi A ini akan berada di ruas kiri. Nah, kemudian B ini juga adalah pengali ya, karena dikalikan dengan A di sebelah kirinya. Maka B ini kalau pindah ke kanan dia menjadi pembagi. Jadi tukar antara A, L per A ini menjadi L per B, sedangkan A di sini yang membagi L itu akan berada di sebelah kiri. Ya, ini adalah persamaannya. A sama dengan B kuadrat per W dikalikan V kuadrat cos kuadrat B. Nah, kemudian volume dari konduktor tentu saja adalah 3 kali A kali L. Karena A itu adalah L-nya panjangnya konduktor, ya. Maka dari luas penampang dan panjangnya konduktor, kita bisa mencari isi atau volume dari konduktor. Sama dengan sebuah tabung gitu ya. Tabung itu kalau kita tahu luas penampangnya di bawah, kemudian ketinggiannya berapa, ya maka kita bisa menghitung volumenya atau isinya. Jadi volumenya itu adalah ini 3AL. Ya, di mana A di sini adalah ini P kuadrat W kuadrat
yaitu adalah A, ya. Jadi 3 dikalikan A, 3 dikalikan A ini, kemudian L adalah panjangnya. Panjangnya konduktor itu. Ya. Jadi di sini rho L kuadrat sudah, maka volume, kita mendapatkan volume di sini. Volume adalah 3 dikalikan V kuadrat per V kuadrat cos kuadrat. Jadi berat konduktor yang digunakan sama dengan volume ini, volume K. Berat konduktor. Ya. Jadi berat konduktornya adalah sekian. Berat konduktor ini, ya, dimana K adalah berat jenis konduktor. Dan kemudian kita hitung kerapatan arus, del sama dengan I per A. Maka A sama dengan I per del, atau delta kecil ini. Ya. Sehingga A sama dengan P per akar 3V cos pi delta. Dari sini nanti rumus A, maka kita kembali ke rumus inti tembaga, B sama dengan 3 I kuadrat, R sama dengan 3 dikalikan I kuadrat. Kuadratnya adalah seperti ini, dikalikan R. R adalah rho L per A. Sehingga kita akan mendapatkan kuadrat atau kuadrat cos kuadrat pi dikalikan rho L dikalikan akar 3 V cos pi delta per P. Ini adalah di tembaga. Jadi sama dengan 3 I kuadrat R. Ini adalah rugi tembaga. Ya, kemudian bisa kita sederhanakan bentuknya menjadi seperti ini. W sama dengan P kuadrat dibagi kuadrat cos kuadrat rho L per akar 3V cos pi delta per P. Ini adalah untuk biaya saluran transmisi itu kita hitungnya dari ini, biaya dari efisiensi ya. Kita harus ke efisiensi dulu, efisiensi saluran ini yaitu eta itu adalah daya aktif dibagi dengan daya total, yaitu daya aktif plus W rugi saluran. Dan seterusnya ya, sehingga kita akan mendapatkan ini V drop ya, tegangan jatuh tiap saluran V drop sama dengan IR. Jadi itu yang harus diperhatikan ketika kita mendesain tegangan untuk saluran transmisi. Tegangan dropnya jangan terlalu besar ya. Saluran transmisi harus mampu mengalirkan tegangan, mengalirkan daya listrik ya, energi listrik, dan dengan tegangan yang stabil, jangan sampai tegangannya terlalu rendah. Maka supaya tegangannya tidak rendah, kita harus memperhatikan persentase tegangan jatuh, V drop ya. Dimana V drop itu adalah rho L dikalikan delta per V kali 100% dibagi akar 3. Itu adalah persentase tegangan jatuh, sehingga dari persamaan-persamaan 1, 2, sampai 4 dapat diambil kesimpulan bahwa dengan bertambah besarnya tegangan atau V-nya kalau makin tinggi, maka berat konduktor yang diperlukan dapat berkurang. Maka konduktor yang diperlukan akan menjadi lebih kecil. Nah, ini ada di sini. Kalau tegangan V, ya, ini rugi daya saluran adalah W. Ini berat konduktor ya. Berat konduktor yang digunakan adalah volume dikalikan K, di mana K itu adalah massa jenis, massa jenis dari konduktornya. Ini luas volume dikalikan dengan K. Ini berat konduktornya, beratnya secara fisik ya berapa gram atau berapa kilogram. Ini B-nya juga pakai menghitung itu. Sehingga dengan bertambah besarnya V, maka berat konduktor yang diperlukan dapat berkurang. Yang benar. Kemudian dengan bertambah besarnya tegangan, maka kerugian daya pada saluran berkurang. Itu sudah kita bahas sebelumnya ya. Kemudian apabila kekuatan arus tetap dengan bertambah besarnya tegangan atau V, maka efisiensi saluran berkurang. Kemudian yang terakhir, persentase tegangan jatuh VD pada saluran transmisi makin berkurang dengan makin bertambah besarnya tegangan atau V. Ya, di samping keuntungan itu ada batasan-batasan juga ya. Mana ini juga merupakan satu hal yang perlu diperhatikan, karena untuk sesuatu solusi biasanya masih ada hal-hal tertentu yang kurang bagus yang harus kita atur sedemikian rupa sehingga hal-hal yang kurang bagus ini bisa diminimalisir.
Jadi batasan-batasan yang harus diperhatikan yaitu dengan bertambahnya tegangan saluran, maka isolasi antara konduktor dan menara transmisi. Nah, kalau tegangan saluran bertambah menjadi 120 kV atau menjadi 400 kV misalkan, maka isolasi antara konduktor dan menara transmisi bertambah. Konduktor dan menara transmisi isolasinya akan bertambah. Kemudian bertambahnya tegangan, jarak bebas antara konduktor dan tanah lebih besar, sehingga menara transmisi harus lebih tinggi. Kalau tegangannya lebih besar, jarak bebas atau clearance antara konduktor dengan tanah itu ada jarak bebas, nggak boleh ada apa-apa, bebas dari segala sesuatu. Ya. Jadi kalau di sini ini menara transmisi dan ada konduktornya ya, ada konduktornya, maka antara menara transmisi dengan konduktor itu harus ada jarak bebas, harus ada ruang yang kosong, harus ada ruang kosong antara menara transmisi dengan konduktornya. Ini ya. Dengan bertambahnya tegangan, jarak bebas atau clearance antara konduktor dengan tanah lebih besar sehingga menara transmisi harus lebih tinggi. Kemudian dengan bertambahnya tegangan saluran, maka isolasi itu harus ditambah. Ya, karena tegangan yang lebih besar itu memerlukan isolator yang lebih kuat. Sehingga isolatornya nanti harus beli yang lebih mahal. Biasanya. Dengan bertambahnya tegangan, jarak antara masing-masing konduktor harus ditambah besar. Jadi jarak antara masing-masing konduktor itu jika dari loncatan bunga api di antara konduktor-konduktor yang ada di saluran transmisi, maka tegangannya harus dinaikkan. Ya, dan jarak antara masing-masing konduktor harus besar. Nah, kemudian kita memilih tegangan transmisi. Kita tahu bahwa tegangannya harus ditinggikan dan konsekuensinya adalah seperti itu tadi. Nah, terus tinggi itu berapa? Ya, apa yo kita tinggikan aja semampunya biar sekalian aja berapa ratus ribu kafe gitu ya. Itu kan nggak benar juga. Ya. Kita harusnya menggunakan sesuatu yang efektif ya untuk menentukan tegangan saluran transmisi. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya. Dan kita harus memilih tegangan yang didapatkannya nanti itu adalah tegangannya ekonomis, tetapi tetap dia kinerjanya bagus. Untuk pemilihan tegangan yang ekonomis, tegangan yang bagus untuk saluran transmisi itu ada yang memiliki beberapa cara. Ya, di antaranya adalah menurut Alfred Stelling. Jadi rumusnya adalah seperti ini, 5,5 per akar D plus kVA per 150. Jadi V adalah tegangan line to line dalam kV, kemudian D adalah jarak saluran transmisi dalam mile, kVA adalah daya maksimum yang disalurkan, ini kVA. Dari rumus ini nanti kita akan mendapatkan V atau tegangan yang ekonomis berdasarkan nilai-nilai yang ada. Kemudian menurut Hammer, ya maka tegangan yang ekonomis itu adalah 0,3 akar PT plus 0,5. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada yang bertanya. Jadi terkait dengan saluran transmisi ini, tentu saja kita tidak bisa melepaskan membahas perangkat-perangkat pendukung untuk saluran transmisi udara, ya, karena saluran transmisi udara ini adalah yang paling banyak digunakan. Ya. Saluran transmisi yang model saluran transmisi kabel bawah tanah atau kabel bawah laut itu jarang digunakan, jadi tidak dibahas untuk saat ini, walaupun penting juga. Tapi karena kita juga belum ada ya belum atau jarang lihat perangkatnya itu, maka belum kita bahas. Kemudian untuk isolator tadi mungkin kita belum melihat isolator. Isolator itu
Itu digantung ya nanti ya isolator. Oh, di buku ini sudah ada. Isolator gantung. Ya, seperti ini ya. Di isolator gantung itu digantung dia sendiri digantung ya. Di saluran transmisi, di menara transmisi ini ada lubang pada porselennya itu untuk meletakkan pengait gitu ya. Ada pengaitnya, jadi dia nanti digantung pada pengait tersebut. Kemudian bodi dari isolator gantung ini terbuat dari porselen atau kaca atau gelas ya. Sehingga tidak mengalirkan arus listrik walaupun di bagian bawahnya sini ini nyambung dengan kabel bertegangan ratusan kV, maka ini aman ya, karena porselen merupakan bahan isolator yang bagus. Jadi inilah isolator gantung, dia nanti digantung pada menara transmisi dan dia nanti menggantung kawat penghantar di bawahnya. Isolator gantung ini makin besar tegangan, maka isolatornya makin panjang. Jadi misalkan aja kita lihat di sini isolator gantung. Nah, seperti ini ya. Isolator gantung itu bentuknya modular. Jadi berapa jumlah porselennya itu bisa ditambah. Kita lihat gambar saja. Nah, seperti ini. Ini isolator gantung. Ini yang dirangkai panjang. Ini yang dirangkai agak kurang panjang. Ini ada yang dirangkai lebih pendek. Jadi satu bijinya isolator gantung adalah ini. Ini satu biji. Ya, sekian ini adalah satu biji isolator gantung dan nanti bisa dirangkai. Ya, ini jadi yang tipenya kok nggak mau tipenya nggak benar. Ya, ini satu kantongnya, ini satu bijinya. Ada jenis call and seed, apa ini? Ini ada jenis clevis ya, sedikit berbeda. Jadinya ini nanti satu biji ini bisa dirangkai, diletakkan di atasnya nanti isolator yang sama ya, sehingga membentuk rangkaian seperti ini. Nah, ini rangkaian ini terdiri dari isolator gantung yang kalau dilihat per masing-masingnya adalah seperti ini. Bisa dirangkai sehingga menjadi panjang. Tergantung pada tegangan yang harus diisolasi. Oh, ini seperti ini. Ya, ini flashover. Isolator gantungnya kelihatan ya. Nah, ini adalah saat di mana isolator gantungnya itu dirangkai jadi agak panjang. Ya, ini saya. Nah, jadi ini isolator gantungnya. Ini isolator gantung yang biasa kita lihat di saluran transmisi ya. Nah, ini adalah ketika sudah dirangkai, sehingga dia membentuk beberapa berderet-deret itu ya, beberapa isolator gantung dipasang saling menggantung satu dengan yang lain dari atas ke bawah seperti ini. Ya, kalau kita contohnya satu isolator gantung, ya seperti ini, satu isolator gantung bentuknya adalah seperti ini. Mohon maaf Pak, share screen-nya mati. Oh, hilang share screen-nya? Iya. Oh, sudah lama hilangnya? Barusan? Barusan. Oh iya, terima kasih sudah diingatkan. Kalau hilang lagi kalian kasih tahu ya.
Ya, jadi ini isolator gantung kalau 1 biji. Ya. Nah, saya kirim yang ini adalah isolator gantung 1 biji. 1 biji atau 1 buah. Kalau dirangkai maka menjadi seperti ini. Tergantung tegangannya ya. Kalau tegangannya makin besar, maka isolator gantungnya ini dirangkai makin panjang. Sampai sini mungkin ada ditanyakan? Ini adalah bahannya. Ada porselen, ada kaca atau gelas, ada steatit. Steatit ini kayaknya bahan campuran gitu ya. Atau mungkin sintetis ya. Saya kurang tahu juga. Yang biasa kita lihat itu adalah yang model porselen biasa warna putih atau coklat gitu ya. Ada yang gelas juga. Ya, jadi seperti ini isolator tarik kalau ini ya, tidak digantung. Yang ini adalah isolator jenis gantungnya. Nah, ini isolator gantung, yang ini adalah bentuknya dalam gambar ya. Dan ini adalah bentuknya secara real, fotonya real. Isolator gantung seperti itu. Ya seperti itu saja ya isolator gantung itu. Ada yang tarik seperti ini. Nah, ini tapi bukan pada menara transmisi ya biasanya sih. Pada tiang ya, tiang listrik ya. Jadi supaya kabel itu tidak menyentuh pada logam tiang, maka di sini ada isolator dulu ya. Ini isolator tarik namanya, sehingga kawat ini terhubung ke isolator begitu, dan isolatornya baru dia yang nyambung ke tiangnya. Jadi dia ketarik ke sana. Nah, begitu dia tidak menggantung kabel transmisi, tetapi dia ketarik sama kabel transmisi. Ini isolator tegangan. Ini kayaknya dari bahan kaca mungkin ini ya, kayaknya sih. Wah, ini kaca, kalian kelihatan tembus pandangnya. Bahannya kaca. Ini juga. Ini kaca. Bagus ya. Ini adalah bahan kaca. Kelihatan tembus pandang. Dan ini juga adalah gantung ya. Ini gantung ya. Ini kita download bisa ini. Ya. Bagus, bisa untuk melengkapi dekat ya, solar gantung berbahan kaca, berbahan gelas ya. Ya. Tuh, yang ini saya tidak tunjuk bagus. Saya tidak tunjuk bagus karena itu tidak konsentrasi produknya. Kalau kita begini, berarti Anda akan saya keluarkan. Anda akan saya keluarkan. Anda dari satu konsentrasi Anda. Isolator gantung ya ini ya. Ya. Kalau yang kelihatan putih-putih, nah itu biasanya bahannya porselen. Kalau yang tembus pandang biasanya dia kaca atau gelas ya. Cuman yang gelas ini yang jarang juga kita lihat ya. Biasanya disutet Pak, pakai yang gelas, yang putih itu. Yang porselen ya? Atau yang putih bening itu Pak? Oh gitu. Oh iya iya. Disutet ya? Iya Pak. Sutet baru ya? Pakai yang bening ya? Ini ada yang porselen sama yang gelas. Kita lihat. Ini berdampingan. Ya, jadi yang berwarna gelap ini kayaknya adalah yang keramik ya, atau porselen ya. Sementara yang bening ini adalah gelas.
Ini berdampingan ya. Ini kalau kita melihatnya kurang begitu jelas apakah dia menggantung sesuatu, mana yang digantung ya. Cuman ya ini kalau melihat bentuknya, ini adalah isolator gantung berbahan gelas dan porselen atau keramik. Ya. Ya, ini yang gelas dan porselen. Porselen. Ya, berbeda bentuknya ya, dan masing-masing memiliki karakteristik yang tidak sama ya, sehingga penggunaannya juga berbeda. Oke. Kembali ke sini. Ya, jadi porselen, isolator porselen maupun gelas kita sudah lihat bentuknya seperti itu ya. Oh ini dia ya. Isolator tegangan tinggi dibuat dari bahan porselen atau gelas, dan bahan gelas mempunyai beberapa kelebihan. Di antaranya adalah kekuatan dielektriknya lebih besar daripada porselen. Kekuatan dielektriknya. Kemudian kekuatan mekanisnya juga lebih besar. Dan juga gelas ini tembus cahaya. Bagus ini. Gelas ini tembus cahaya. Jadi cahaya itu dilewatkan begitu saja sehingga kenaikan temperaturnya kecil. Karena ya kalau temperaturnya itu tinggi ya isolator ini, maka dia itu juga akan meningkatkan temperatur kawatnya. Ya kalau kawat transmisi ini temperaturnya terlalu tinggi, itu akan mengganggu daripada karakteristiknya. Jadi dia nanti menjadi resistansinya jadi lebih besar. Oke, kemudian bagian-bagian gelas itu tidak berlubang-lubang sehingga dapat menghindarkan keretakan-keretakan dan mengurangi cacat. Oh, betul. Ya, kalau porselen kita lihat ya kan dia seringkali retak gitu ya, atau berlubang gitu ya. Dan dia ini bermasalah gitu. Setiap retak-retak itu nanti bisa terbicara ya, atau terisi oleh bahan-bahan yang lain sehingga itu menjadi rendah. Ya, sedangkan gelas itu memang dia itu dibuat dari sesuatu yang cair gitu ya. Dari pasir kuarsa yang dia itu dimasukkan ke tanur tinggi gitu ya, ke wadah yang bertemperatur sangat tinggi sehingga kristal kuarsa ini, itu kristal sebenarnya. Kristal kuarsa ini leleh ya, sehingga dia cair. Nah, hingga setelah cair maka dia akan dituang sehingga membentuk seperti bentuk wadah cetakan itu. Ya kalau dibentuk seperti dibentuk seperti isolator ini ya dia akan menjadi seperti isolator itu. Ya tergantung wadah cetakannya, dan itu memang tidak berlubang-lubang, tidak ada pori-porinya. Sehingga lebih bagus daripada porselen. Nah, tadi kawan kalian mengatakan isolator gelas biasa ditemukan di sutet ya. Ya itu betul berarti. Jadi kalau di sutet tegangannya ekstra tinggi ya, seorang udah tegangan ekstra tinggi. Sehingga kalau menggunakan isolator gelas itu memang berarti isolator gelas itu memiliki performa yang lebih bagus ya. Lebih tahan terhadap tegangan tinggi. Kemudian gelas itu apabila terjadi tumbukan, gelas mudah hancur sehingga kerusakan isolator dengan mudah dapat diketahui. Dan gelas ini harganya lebih murah. Oh, gelas lebih murah. Ya, jadi ini ada karakteristiknya juga. Isolator gantung itu memiliki karakteristik berbeda-beda. Seperti ini ya, jumlah unit isolator. Berarti kan ini ada jumlah unit isolator dalam gandengan. Ya, jadi itu tadi adalah membentuk gandengan isolator. Ya. Nah, jumlah unit isolator, kalau satu unit ya seperti ini tadi. Ini satu unit, ya bisa digandeng-gandeng, ya, sehingga membentuk gandengan isolator seperti tergandeng itu ya, kan terdiri dari gandengan beberapa gitu ya. Nah, gandengan isolator itu bisa 4, 5, 6, 7, sampai 19. Nah, gandengannya ya, maka karakteristiknya berbeda. Di sini adalah persentase tegangan pada unit isolator ya, persentase tegangan pada unit isolator ya.
Oke. Kemudian yang di sini ini adalah ujung tanah, nomor unit dan ujung saluran. Ini kurang jelas ini apa ini. Cuman dari sini kelihatan karakteristiknya ya, kalau makin banyak unit isolatornya itu digandeng, maka tegangannya ini ya dia bisa menjadi lebih besar ya, tegangan yang bisa ditahan, yang bisa diisolasi itu menjadi lebih besar. Kalau jumlah unitnya hanya sedikit, misalkan seperti ini hanya 4 ya, maka tegangan yang bisa diisolasi itu hanya sedikit, hanya kecil saja ya. Ya, karena itulah kita harus bisa mendesain berapa besarnya tegangan dan itu nanti menentukan berapa jumlah unit isolator yang digandeng. Kemudian ini karakteristik mekanis ya, ini bisa dibaca ya. Jadi isolator itu harus memiliki kekuatan mekanis untuk memikul beban mekanis dari kawat penghantar. Kawat penghantar itu beratnya bisa ratusan kilogram ya, karena dia itu panjang ya. Itu harus dapat digantung dengan baik oleh isolator. Jadi isolatornya ini harus kuat ya. Porselen atau gelas harus bebas dari lubang-lubang, karena lubang itu nanti akan terisi oleh material lain, bisa air, bisa udara yang memiliki isolasi yang lebih rendah. Goresan-goresan, keretakan dan sebagainya itu harus bersih semua, ya, dan tahan terhadap perubahan suhu dan seterusnya, ya. Kemudian pasangan isolator gantung itu ada pasangan-pasangan logam dan perlengkapan-perlengkapan lain guna menghubungkan kawat penghantar, isolator dan menara transmisi. Ya, jadi ini pasangan isolator itu seperti ini. Ya, ini adalah gandengan isolatornya ya, yang tadi itu entah berapa isolator di sini tidak ditunjukkan semua, cuman ada yang paling atas dan yang paling bawah gitu ya. Nah, kemudian ada di sini ini pegangan tanduk dan pengapit gantungan. Ini merupakan peralatan-peralatan pendukung untuk isolator gantung. Jadi di sini ada tanduk api, ada U clevis dan lain sebagainya. Ya. Nah, ini ada tanduk busur api, ya, dimana ini adalah untuk mengatasi apabila terjadi lompatan api, ya, atau flashover pada gandengan isolator gantung. Ya, jadi pada gandengan isolator itu bisa terjadi lompatan api karena tegangan tinggi ya dari atas ini, ya, dari bawah ya, tegangan tinggi dari kawatnya itu kan tinggi sekali dan itu cenderung akan melompat untuk menuju ke tegangan nol di sini nih, karena di sini ini kan baja dari menara transmisi ya yang tersambung ke ground. Bayangkan hanya pada jarak senti gitu ya, itu selisih tegangannya itu sangat-sangat besar. Itu kalau terjadi hujan ya atau terjadi debu pada bodinya isolator ini kotor gitu ya, maka debunya membawa muatan listrik, yaitu isolasinya rendah sehingga dia bisa ketembus sama muatan listrik yang besar ya, sehingga terjadi lompatan bunga api ya. Nah, kalau terjadi lompatan api tersebut, maka isolatornya akan rusak karena busur apinya itu. Untuk menghindari kerusakan ini, maka pada gandengan isolator gantung dipasang tanduk busur api yang dipasang pada ujung kawat penghantar dan ujung tanah dari isolator. Jadi dia ini dipasang di sini, ada tanduk begini ya dipasang di bawah ini, dia yang nyambung dengan kawat transmisinya, dan yang di atas ini adalah yang nyambung dengan menara transmisi ya. Dibentuk sedemikian rupa tanduk ini sehingga busur api tidak akan mengenai isolator waktu lompatan api terjadi. Jadi isolator itu rusak kalau kena lompatan api. Nah, sehingga busur api itu adalah untuk menyalurkan api ya pada busur-busur ini, pada tanduk-tanduk ini, tanduk busur api. Tidak melewati isolator, tapi melewati tanduk-tanduk ini. Bentuknya melengkung ya, agak saling berdekatan ya, sehingga kalau terjadi tegangan tinggi di sini, maka terjadilah lompatan api itu melalui tanduk-tanduk ini, bukan melewati pada isolator. Ada jepitan juga ya, ada
pengapit atau jepitan gantungan ya, yang gunakan pada gambar 4.4. 4.4. Ini jenis menaranya. Jepitan mungkin akan kita lihat nanti ya. Kemudian menara transmisi adalah yang digunakan untuk menopang tadi, isolator gantung, kemudian kawat transmisinya, kawat dan lain sebagainya. Maka menara transmisi ini harus memiliki konstruksi yang sangat kuat untuk dapat menopang semua perangkat-perangkat tadi ya, dan pada ketinggian tertentu, sehingga menara transmisi memang harus benar-benar kuat. Ya, ada menara transmisi bentuknya persegi seperti ini. Ini persegi itu dilihat dari bawah gitu ya, yaitu penampangnya itu persegi, ada yang persegi panjang, ada yang apa ini, korset, ya, ada yang korset, ada yang gantry, ini ada yang rotasi, bentuknya seperti wajik begini, dan lain sebagainya. Ada yang bertali. Ini semuanya adalah menara transmisi. Bisa dibaca sendiri. Dan menara singgung, menara sudut, ya, silakan ini dibaca. Dan ini ada gawang, ya. Jadi menara standar adalah menara baja yang digunakan pada lebar gawang atau span standar. Lebar gawang yaitu jarak antara tower dengan tower berikutnya sebagai gawang, ya. Jarak antara tower dengan tower berikutnya yang standar dan digunakan di Jepang. Ya. Jadi ini memang bukunya dari Jepang ya, buku transmisi daya listrik ini. Nah, ini adalah standar Jepang. Ya, kalau tegangan nominalnya kurang dari 77 kV, maka lebar gawangnya adalah 200-250. Ya, kalau tegangannya makin tinggi, ini 154 kV, maka lebar gawangnya adalah 250-300, lebih lebar ya. Jadi untuk mengamankan saluran transmisi, ya, pertimbangan-pertimbangan, maka lebar gawangnya harus lebih lebar, ya, lebih besar lebar gawangnya. Ketika tegangannya makin tinggi 275, maka lebar gawangnya menjadi lebih besar, menjadi 300-300. Nah, mungkin sampai sini dulu untuk kuliah kita kali ini. Ya, mungkin sebelum saya akhiri, ada yang bertanya, saya persilakan. Kalau tidak yang ditanyakan, saya kira cukup sekian ya. Sebelum memberikan tugas, ya, saya akhiri sampai di sini. Semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat, yang tetap belajar dengan rajin. Ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.